tipis banget, tapi secara waterproofnya lebih bagus harusnya daripada ini, karena tadi tak coba yang ini tuh hampir tembus daripada yang ini. Oke, go back to Sipsize channel ya. Ini aku masih di tempat yang sama di Jaksibur ya. Cuma emang jadi biar sekalian aja bikin videonya, karena emang takutnya kalau di rumah kan nggak ada tempat buat review gitu ya. Maksudnya cari yang comfort aja buat mau review gini. Jadi kalian sekarang ini aku lagi bawa ini ya, 2 D-pack yang biasanya tak pakai buat TikTok kayak gitu. Yang satu dari Columbia, yang satu ini dari Nature Hike kayak gitu. Dari segi harga sudah pasti beda banget gitu, cuma secara so far compactnya itu lebih compact yang dari Nature Hike ini. Meskipun lebih murah, tapi dia menurutku ini lebih berharga. Kalau ini cuma karena gengsi doang sebenarnya. Ya karena emang kan udah aku udah dari beberapa bulan kemarin kan udah ganti produk semua ke Columbia, jadi emang biar lengkap aja kayak gitu sih. Jadi aku pengen punya identitas sendiri yang enggak pendaki lain punya gitu ya. Ya sebenarnya ada sih yang banyak juga yang pakai ini, cuma ya masih jarang juga yang tak temui selama ini kayak gitu. Jadi kalau yang pertama ini dari, coba aku buka dari Nature Hike dulu ya. Ini dia, ini nggak tahu saya tulisannya dulu berapa sih, 25 literan sama ini 30 liter, ini 25 liter, tapi secara secara looknya itu yang harusnya 30 liter kan ini gitu loh. Ini 18 malam, 18 ini 18, ini 25 gitu. Jadi kelihatan looknya itu yang lebih gede kan ini gitu, tapi kenapa yang ini yang 25 liter. Tapi mungkin secara ini aja sih ya, secara weight mungkin ya, bukan dari secara ruang yang ada di dalamnya kayak gitu. Jadi yang Nature Hike ini harganya dulu sekitar 200 sampai 300 sama ya. Kemudian dia lebih compact juga, beratnya paling berapa sih? Nggak sampai 100 graman, antara 80-an something kayak gitulah. Terus di dalamnya sini ada ininya lagi, maksudnya ini kan bisa buat kalian naruh misalkan power bank, charger, kemudian obat dan peralatan lainnya seperti apa itu namanya, emergency blanket dan juga P3K bisa kalian taruh sini semua. Jadi kalau misalkan kalian butuh cepat gitu, langsung tinggal rawat dia gini aja langsung dapat gitu kan. Sedangkan yang lain bisa untuk logistik dan lain-lain. Terus ini juga biasanya bisa dipakai juga, biasanya aku naruhnya tuh kayak parfum, kemudian apa itu, obat-obat gosok gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh banget semacam counterpin gitulah, kalau misalkan capek gitu langsung tinggal ambil di sini gitu kan. Jadi yang ini yang tak taruh di luar, sedangkan yang di dalam udah ada sendiri gitu. Kalau yang sisi kanan kiri ya normalnya buat bawa ini ya, buat bawa air minum gitu. Kalau yang depan ini biasanya tak buat nyampah sih sebenarnya, atau enggak biasanya tak taruh buat naruh raincoat di yang sini gitu. Dan ini sangat tipis banget, tapi secara waterproofnya lebih bagus harusnya daripada ini, karena tadi tak coba yang ini tuh hampir tembus daripada yang ini. Yang ini waktu itu pernah tak pakai hujan-hujan gitu, dan yang di dalamnya tuh aman. Kemudian yang dari sisi resletingnya sendiri juga udah ini ada lapisan semacam kayak apa ya, yang bikin dia itu air nggak masuk ke dalam gitu. Jadi ini worth it banget lah. Jadi ini masih tetap tak pakai ya, kadang kalau misalkan traveling gitu
bukan malah tektok ya, tak pakainya buat traveling. Sekarang lebih banyak tak pakai tektok ini gitu. Kalau yang Columbia ini sih dia ruang apa itu namanya, ruang bawaannya lebih banyak daripada ini gitu kan. Cuma tadi kekurangannya ya dari sisi harga sama waterproofnya, ini yang kurang suka sebenarnya. Tuh ini aja tadi tak pakai itu udah tembus semua gitu, padahal cuma gerimis-gerimis doang. Jadi kalau misalkan kalian misalkan bawa ini aja harus pakai raincoatnya juga kalau hujan. Kalau ini kan nggak perlu gitu ya, jadi bisa juga maksudnya depeknya di luar. Kalau misalkan kalian butuh minum atau apapun itu pas waktu hujan, kalian bisa langsung ambil. Sedangkan ini kalian harus mesti nggak bisa diapa-apain gitu kan, udah di dalam raincoat ngambilnya susah lagi gitu. Terus apalagi ya untuk kanan kirinya juga sama buat naruh minum juga. Cuma yang beda yang di sini, yang di dalamnya lebih prefer buat bawa barang-barang yang lebih gede gitu. Bahkan kadang itu tak pakai buat bawa laptop ya di sini, karena emang segede itu untuk ruang yang di dalamnya. Udah dibatasi sama jaringnya juga gitu. Jadi aku biasanya pisahinnya kalau misalkan barang-barang yang emang jarang tak pakai itu tak taruh yang di jaring di dalam, sedangkan yang untuk logistik dan barang-barang yang sering tak pakai ya tak taruh di depan kayak gitu. Kalau dari sisi apa itu namanya, pas ini mana yang membuat punggungnya, lebih enak ini sih daripada ini, karena ini emang cuma gini doang. Jadi kalau nggak ada apa ya pembatas yang melingkari di sekitar leher gitu. Jadi kalau yang ini kan ada, itu lebih enak aku kalau bawa ini kayak gitu. Terus dari sisi punggungnya sendiri, yang di daerah punggung ini kan emang tadi terlalu compact dan ultralight banget ya. Jadi emang nggak ada apa-apanya di bagian punggungnya. Kalau yang ini ada di punggungnya semacam kayak busa gitu, dan dia udah menyerap keringat banget gitu. Dan ini juga biasanya kalau misalkan tak pakai buat naruh sepatu atau sendal di sini. Jadi dia tinggal dilapisin sama kantong plastik gitu aja, taruh di sini dan udah aman, tinggal di lock aja. Ini juga sama sih harusnya, ini juga ada locknya kayak gitu, cuma ini nggak yang bisa adjustable kayak ini. Jadi dia cuma sekali doang klik langsung lock. Tapi kalau ini bisa di adjustable, maksudnya sampai kalian rapat atau enggak kayak gitu sih. Oke, so far itu aja sih untuk perbedaan kalau daypack yang tak miliki sekarang. Soalnya ada ini juga sih, ada apa itu namanya, ada bimbang juga gitu, mau pakai vest atau pakai daypack gitu. Cuma kalau aku kan tipe orang yang lebih banyak bawa logistik daripada bawa logistik yang dikit gitu. Jadi aku kenapa pilihnya daypack. Jadi sebenarnya untuk pilihan kalian itu lebih prefer kemana, apakah kalian bawa vest ataukah kalian bawa daypack. Jadi dari segi ruang dan kenyamanan juga beda gitu. Kalau vest kan kalian ya udah kayak nggak bawa apa-apa gitu doang. Minum juga udah ditaruh di depan, biasanya di kanan sama kiri ini kan. Terus logistik juga sedikit kan ditaruh di bagian tengah situ, dan peralatan lain kayak raincoat dan lain-lain juga udah include di situ dan bentuknya compact itu kalau vest ya. Kalau untuk daypack dia emang kelihatan lebih gede gitu, dan lebih ngegantung di belakang. Jadi kalau kalian bawa backpack pada umumnya gitu sih. Cuma kalau aku pribadi lebih suka pakai daypack daripada pakai vest. Jadi aku nggak ada niatan sama sekali buat beli vest, kecuali kalau emang kalian mau kalau ada dari kalian yang punya vest dan mau di review juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Jadi aku nggak cuma review sendirian seperti ini gitu kan, kapan aku pengen juga sih maksudnya nge-review sambil ngobrol kayak gitu, sama yang podcastnya juga.
Makasih sih, itu aja sih untuk perbedaan daypack yang tak miliki sekarang. Nanti kedepannya masih ada barang-barang yang sebenarnya udah dari dulu tak pakai, cuma memang kayaknya cocok deh buat di review, karena beberapa barang yang tak miliki itu banyak yang orang lain nggak punya juga. Mungkin saja orang lain belum tahu atau emang nggak minat beli kayak gitu. Jadi bisa nanti tiba-tiba pengen beli gara-gara lihat video ini kan juga gokil banget gitulah. Terima kasih semuanya.